Oke, sebelum jauh kita bahas tentang halayak, kita coba lihat dulu apa sih kemudian riset ya, apalagi kemudian terkait dengan media. Apakah kemudian riset itu hanya terkait dengan media ya, atau bisa dengan apa saja, atau terkait dengan apa saja kalau di bidang komunikasi ya, karena teman-teman ada di rumpun komunikasi ya, MMTC gitu juga sama dengan saya gitu ya, ada di rumpun komunikasi, walaupun nanti kalau itu teman-teman lebih ke terapan ya, komunikasinya ke komunikasi terapan begitu. Kalau kita lihat mungkin teman-teman yang kemarin sudah dapat materi riset ya, yang semester 4 itu sudah sedikit mempelajari apa itu riset dan lain-lain gitu ya. Kemudian metodologi juga mungkin sudah mempelajari gitu ya. Tapi coba kita refresh kembali apa sih riset itu ya. Apalagi kemudian dikaitkan dengan riset media gitu. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang dikeluarkan para ahli itu hampir sama sebenarnya ya. Banyak sekali definisi terkait dengan riset. Riset itu apa? Nah, saya coba menggarisbawahi sedikit ya tentang riset ya. Ini adalah sebuah kegiatan ya, riset ini adalah sebuah kegiatan penyelidikan ya, atau investigasi atau eksplorasi terhadap satu masalah yang dilakukan menurut kaidah dan metodologi tertentu secara ilmiah dan sistematis. Nah, kita bisa lihat ini ada beberapa kata kunci di sini. Ada penyelidikan atau investigasi. Kemudian ada eksplorasi. Ya, eksplorasi terhadap satu masalah. Ya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah sesuai dengan kaidah, menurut kaidah dan metodologi. Ya. Jadi kita melakukan investigasi terhadap suatu hal, ya, atau kemudian kita melakukan eksplorasi terhadap satu hal dengan sebuah kaidah. Ada caranya, ada metodenya. Ya, kemudian dilakukan secara sistematis. Artinya apa? Ada rangkaiannya, ada tahapannya yang secara jelas. Ya, tahapan demi tahapan itu nggak bisa dibolak-balik ya. Ada sistematikanya, ya. Nah, kalau kemudian kita lihat ini pengertian dari Carl Linger ini sama ya. Scientific research, systematic control, empirical and critical investigation. Nah, kalau kita lihat pada definisi yang dikeluarkan oleh si Carl Linger ini, maka titik tolak paling ini adalah critical investigation. Ya, jadi kalau di atas tadi disebutkan ada penyelidikan atau investigasi ya, kegiatan penyelidikan. Nah, si Carl Linger ini lebih jauh ya, kemudian menempatkan bahwa investigasi itu tidak sekedar kemudian menggali informasi, tapi ada aspek critical itu tadi ya, critical investigation. Ya, bagaimana kemudian hasil-hasil temuan itu tidak secara serta-merta kita terima begitu saja. Ya, artinya setelah kita menggali data di lapangan, melakukan eksplorasi ya, kalau itu ya yang dilakukan adalah eksplorasi, maka data-data yang tadi ditemukan, fenomena yang ditemukan tidak secara mentah itu diterima begitu ya. Misalkan ini ada riset tentang, teman-teman riset tentang teks media atau kemudian tentang tayangan televisi begitu. Ada studi yang di tempat saya itu cukup banyak diminati, yaitu studi resepsi. Ya, studi resepsi itu adalah studi tentang bagaimana khalayak itu atau audiens itu mempersepsikan sebuah tayangan. Ya, ini beda ya, persepsi dengan resepsi ya. Nah, kalau resepsi ini kemudian mencari posisi dari audiens tadi, dia ada di mana? Apakah dia menerima atau kemudian dia bernegosiasi terhadap pesan, atau kemudian dia posisinya oposisi, ya opposition. Ya, terhadap apa? Terhadap makna yang atau terhadap pesan yang coba disampaikan oleh tayangan tadi. Ya, atau kemudian kita sebut dengan preferred reading gitu ya. Sebuah tayangan itu kan pasti punya maksud, punya tujuan ya. Atau kemudian punya pesan utama yang mau disampaikan ke penonton. Tapi kemudian apakah penonton tadi menerima, menolak, atau dia negosiasi nih? Saya bisa menerima asalkan apa misalkan begitu ya. Jadi studi resepsi itu adalah tadi itu ya, studi tentang audiens, bagaimana dia menerima pesan dari sebuah tayangan begitu. Nah, kemudian ditemukan misalkan dari
narasumber yang sudah kita wawancari, sudah kita riset dan lain-lain ya, sudah kita gali secara mendalam, ditemukan sekian orang itu menerima tayangan ini, sekian orang itu menolak gitu ya, menolak isi pesannya tadi. Kemudian beberapa orang itu negotiation posisinya, artinya dia bisa jadi menerima, bisa jadi menolak, tergantung pada kondisi gitu ya. Nah kemudian kalau kemudian kita kembalikan kepada critical investigation tadi, maka si peneliti tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, tidak berhenti pada bahwa tayangan ini diterima oleh sekian orang, ditolak oleh sekian orang, tidak. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah so what gitu ya. So what? Terus apa? Kalau orang Jawa bilang itu njuk ngopo gitu ya. Maka kemudian kita gali lebih lanjut lagi. Kenapa kemudian si A menerima, si B menolak, ya kemudian si C dia bisa jadi 50-50, bisa jadi menolak, kemudian juga bisa jadi menerima gitu. Maka di situ ada aspek critical investigation. Ya, ada critical investigation. Yang ini menuntut analisis dari seorang peneliti. Ya, kenapa si A ini menolak? Kenapa? Kemudian kita gali. Ya, karena kemudian ini pada aspek kultural ya, maka kita gali si A itu konsumsi medianya apa saja sih, misalkan ya. Kemudian dia gaulnya sama siapa saja sih, dia pendidikannya apa sih, dia tinggal di mana sih, ya. Kemudian dari data-data tadi kita bisa melakukan analisis. Si A itu kenapa dia menolak, misalkan, karena ada sekian hal tadi gitu ya. Misalkan pada contoh kasus ini, resepsi tayangan dulu paling banyak itu MLI dulu, MLI ya, Majelis Lucu Indonesia. Misalkan yang ngomongin tentang, ada konten yang ngomongin tentang makanan haram misalkan ya, atau babi itu bisa jadi halal gitu ya, kalau kemudian dicampur dengan bahan-bahan halal begitu ya. Ada yang menolak dengan keras misalkan. Ternyata setelah ditelusuri konsumsi medianya, misalkan dia banyak nonton YouTube-nya, misalkan pengajian misalkan. Kemudian dia hidup atau tinggal di lingkungan yang agamis misalkan. Nah, karena tadi ya pengalaman tadi, frame of reference tadi, kemudian dia menjadikan posisi dia ada pada oposisi gitu ya, menolak. Tapi ada yang dominan, artinya pesan itu diterima dengan baik. Ya orang bisa jadi itu. Ini kan babi itu kan boleh kita makan, sama-sama makhluk hidup misalkan. Ternyata setelah ditelusuri ketemu sekian fakta dan lain-lain. Ya, jadi data yang kita terima di lapangan itu tidak bisa secara mentah-mentah kita terjemahkan gitu ya. Ada critical investigation tadi yang kemudian menuntut analisis dari peneliti. Ya, ini juga pada penelitian-penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Ya, saya sering kali menemukan itu yang kuantitatif ya. Kalau kemudian sudah ketemu nih prosentasenya, ya dari olah data ya, dari olah data menggunakan SPSS, maka ditemukan nilai ini sekian, nilai ini sekian, nilai ini, sudah berhenti di situ ya, rata-rata berhenti di situ. Padahal kemudian ada proses selanjutnya ya, ada analisis data. Ya itulah kemudian menjadi titik pentingnya sebuah penelitian. Ya, jadi titik penting sebuah penelitian, apa sih maksud dari penelitian tadi, ada di situ gitu ya, ada di situ. Kemudian ada sisi kebaruan apa di situ. Bisa jadi penelitian yang dilakukan dengan objek yang sama ya, di tempat yang sama, menggunakan metode yang sama, hasilnya beda. Bisa jadi karena misalkan waktunya berbeda. Di rentang waktu itu ada perubahan-perubahan yang terjadi misalkan. Maka itu bisa menjadi sisi kebaruan dari sebuah penelitian. Nah, itulah pentingnya nanti ada analisis data ya, kemudian ini ya critical investigation tadi. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tujuan yang dilakukan riset ini apa sih sebenarnya? Ya. Apa sih pentingnya kita melakukan riset? Ya. Kalau kemudian teman-teman di TA, apa sih pentingnya TA buat saya? Gitu. Apakah hanya sekedar
buat lulus aja ya, yang syarat kelulusan atau apa begitu ya. Maka kalau kita bedah lebih lanjut ya, banyak sekali tujuan-tujuan riset yang bisa di ini ya. Yang pertama yang jelas meningkatkan ilmu pengetahuan ini ya, ini paling umum gitu ya. Paling umum adalah bagaimana hasil-hasil dari penelitian tadi itu sebesar-besarnya adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya, bahwa apa yang kita terima hari ini, apa yang kita pelajari hari ini itu adalah hasil dari riset-riset yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Ya, dari abad-abad sebelumnya bahkan begitu ya. Kemudian menemukan fakta yang baru. Ya, ada sebuah fakta yang baru. Ya, bisa jadi dulu ditemukan ini, ketika kemudian dilakukan penelitian sekarang, ditemukan ternyata fakta-fakta yang baru ya, tadi yang saya bilang gitu. Ya. Jadi dengan metode yang sama, objek yang sama, tempat yang sama, tapi kemudian di waktu yang berbeda, bisa jadi hasil temuannya tuh beda. Karena kondisinya berbeda. Maka temukan fakta yang baru atau kemudian melakukan penafsiran yang lebih baik. Ya. Misalnya teman-teman melakukan analisis terhadap teks media. Ya, teks media. Kemarin teks media itu sudah saya jelaskan. Teks media itu tidak hanya mencakup pesan yang tertulis, tidak ya. Semua pesan yang dikeluarkan oleh media kita maknai sebagai sebuah teks media. Ya, teks media, baik itu berupa gambar, audiovisual, ya grafis dan lain-lain, itu teks media. Ya, iklan itu, iklan luar ruang ya dalam bentuk grafis itu teks media. Ya. Ini melakukan penafsiran lebih baik, misalkan dulu sudah ada yang pernah melakukan studi semiotika misalkan terhadap iklan ruang-ruang apa gitu. Maka ditemukan ya dari studi semiotika tadi, menemukan makna di balik tanda tadi gitu ya. Ditemukan sekian tafsir ya. Tapi kemudian dilakukan hal yang sama, studi semiotika terhadap objek yang sama. Maka bisa jadi ditemukan tafsir yang lebih baru dan lebih baik. Karena apa? Mungkin dimensinya lebih luas. Kalau tadi dimaknai hanya sebagai aspek budaya saja, maka kemudian dilihat sekarang itu kemudian dimaknai ya banyak hal, misalkan ada aspek politiknya, ada aspek ekonominya misalkan. Ya, maka ada penafsiran-penafsiran yang jauh lebih baik tadi. Ya. Ini konsep dasar riset media ya. Kemudian kalau kita lihat ya, pada dasarnya riset itu dapat dikategorikan jadi dua jenis ini ya, teman-teman. Ada basic research ya dan juga applied research. Ya, basic research itu penelitian ini berusaha mengembangkan teori atau konsep dalam bidang tertentu. Ya, kalau kemudian applied research itu bagaimana menerapkan teori-teori tadi ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa jadi dalam rangka untuk membantu penciptaan ya karya, produk dan lain-lain. Ya, teori-teori ini tadi. Ya, basic research misalkan tadi ya, pada pengembangan sebuah teori atau konsep. Apakah kemudian teori dan konsep yang sudah ditemukan tadi ya, itu masih relevan kita gunakan sekarang atau tidak misalkan. Ya. Itu bisa kita lakukan penelitian ya. Misalkan ini, dulu kita mengenal ada teori agenda setting. Teori agenda setting ya. Agenda setting itu menyatakan bahwa apa yang dianggap penting oleh media itu akan dianggap penting oleh masyarakat. Ya. Jadi agenda masyarakat itu tergantung dari agenda media, yaitu agenda setting. Jadi kalau media memberitakan ini, maka perbincangan yang terjadi di masyarakat itu sesuai apa yang disampaikan oleh media. Itu dulu ya. Karena apa? Dulu konsumsi media kita hanya itu saja, media konvensional. Karena dulu publik atau halayak atau audiens itu ditempatkan menjadi konsumen saja. Ya, ditempatkan secara pasif saja. Kemudian dengan kemunculan internet ya, media sosial dan lain-lain, maka audiens tadi, halayak tadi atau publik tadi itu menjadi audiens yang aktif. Nah, bisa jadi ya, kemudian sekarang teori agenda setting itu tidak menjadi relevan. Karena apa? Justru sekarang kebalikan gitu ya. Apa yang dianggap publik penting itu dianggap media menjadi penting. Banyak bukti-buktinya atau banyak fenomenanya gitu ya.
ketika itu rame di media sosial yang menjadi perbincangan publik, itu kemudian baru diangkat ke dalam media kan, seperti itu. Kalau dulu dibalik ya, bahwa apa yang penting oleh media dianggap penting menjadi perbincangan oleh masyarakat, sekarang media itu melihat apa nih yang terjadi di masyarakat. Ya, perbincangan-perbincangan di sekitar masyarakat itu menjadi agenda dari media. Apa yang viral misalkan di masyarakat itu menjadi ini media, ya, agenda media atau fokusnya media tadi. Ya, jadi riset bisa jadi menemukan tadi, oh ternyata teori ini sudah tidak relevan sekarang dengan perubahan zaman, perubahan teknologi dan lain-lain. Maka kita bisa melakukan pengujian-pengujian terhadap teori itu tadi. Ya, jadi ada dua hal ini ya tadi teman-teman. Kemudian riset dalam praktek komunikasi. Ya, karena kita ada di ranah komunikasi, maka kita melihat riset ini ya dalam praktek-praktek komunikasi. Ya, dalam komunikasi riset itu punya peran penting gitu ya. Yang pertama jelas menciptakan komunikasi yang efektif. Ya, riset punya peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ya, Laswell mengatakan bahwa komunikasi yang baik itu justru dilakukan ketika kita memahami publik atau halayak, ya, publik atau halayak. Maka riset tadi itu dilakukan untuk melihat siapa yang kita ajak berkomunikasi. Ya, ini sama hal yang seperti kita lakukan ya. Kalau kita ngomong ke seseorang, lagi ngobrol ke seseorang, kita kan berusaha memahami dulu siapa sih dia, gitu ya. Atau dia punya hobi apa sih gitu. Kita menyelidiki gitu ya. Kemudian kita baru pada tahap selanjutnya kita baru menentukan kayaknya asiknya ngobrol ini sama dia gitu ya. Begitu muncul yang lain gitu, teman yang lain, kita tahu backgroundnya dia apa, maka kita berubah lagi tuh komunikasi kita. Ya, cara komunikasi kita bahkan begitu. Ya, jadi kita memahami siapa yang kita ajak bicara. Ya, riset itu dilakukan untuk itu ya. Melakukan menggali halayak ya, kalau kemudian kita nanti bicara tentang halayak, bicara tentang siapa yang kita ajak bicara, sehingga yang terjadi adalah komunikasi yang efektif. Ya, sebuah instansi, sebuah lembaga, dia bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bagus, yang bisa diterima ya kalau dia bisa memahami publik yang dia ajak bicara. Ya, maka hari ini kita melihat fenomena bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah misalkan kepada rakyat itu tidak cukup efektif ya. Karena apa? Pemerintah tidak cukup memahami siapa yang diajak bicara. Ya. Kemudian yang kedua ya, menciptakan komunikasi yang itu dilakukan dengan matang terhadap komponen proses komunikasi. Komponen komunikasi kemarin kita sudah bahas ya. Kalau kita lihat definisi komunikasi, who say words, in which channel, with what effect gitu ya. Maka kita bisa lihat komponennya, ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan kemudian efek. Atau bahkan ada noise di situ. Ya, maka kita akan coba melihat berbagai sisi tadi ya dari komponen-komponen komunikasi tadi. Maka kita lihat nih, dalam menciptakan komunikasi yang efektif, maka mana kira-kira yang menjadi fokusnya tadi? Ya. Apakah ternyata salah pilih medianya? Ternyata pesannya yang salah dan lain-lain. Ya. Ya, kemudian upaya tersebut didasari atas data empiris ya, data lapangan, data faktual ya, fakta gitu ya, yang diperoleh melalui kegiatan riset ya. Data tadi hanya bisa diperoleh melalui kegiatan riset, tidak bisa ngawang-ngawang, tidak bisa kayaknya gitu ya. Misalkan kalian kerja di online shop gitu ya, punya online shop gitu, pengen bikin perencanaan pesan di media sosial kalian nggak bisa ngira-ngira, kayaknya konsumen saya tuh gini ya, konsumen saya tuh gitu ya, nggak bisa gitu ya, tanpa kemudian melakukan riset ya, siapa sih konsumen saya, mereka itu
senengnya terhadap hal apa sih ya? Tren yang sedang berkembang di publik itu apa sih ya? Maka itu hanya bisa dilakukan melalui riset. Tidak bisa nebak, ini kayaknya ini ya, kayaknya itu ya, gitu ya. Jadi ini ya, riset dalam praktek komunikasi. Ya. Nah, kalau kemudian kita tarik itu ke dalam media, riset media, maka kita lihat dulu apa sih pengertian media. Ya, kita tahu semua ya bahwa media atau medium itu adalah perantara ya atau pengantar gitu. Nah, media ini kalau kemudian kita lihat secara ini, maka dia bisa jadi sebuah lembaga atau sebuah institusi ya, media tadi ya. Nah, kalau riset media ini ilmu yang meneliti tentang permasalahan yang ada dan dapat dilihat dari media, khususnya media massa. Nah, fokus kita nanti adalah melakukan riset terhadap media massa ya, media massa ya. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu media massa ya, teman-teman sudah bisa sudah memahami itu ya, saya kira, karena ini pengetahuan dasar ya. Yang disebut media massa itu apa, yang termasuk dalam media massa itu apa saja ya. Maka itu adalah ranah kita nanti dalam melakukan riset media ini tadi. Kemudian ruang lingkup komunikasi ya, riset di komunikasi. Kalau kemudian melihat komponen dari komunikasi tadi, maka kita bisa membagi paling tidak ke dalam 5 ruang lingkup ini tadi. Yang pertama adalah riset yang berkaitan dengan komunikator. Ya, komunikator ya. Jadi itu studi mengenai komunikator sebagai individu maupun institusinya. Jadi kita melakukan riset terhadap siapa yang memberikan informasi gitu. Kepada siapanya? Bisa person, ya bisa individu tadi, atau institusi. Ya. Misalkan pada sebuah lembaga kita bisa melihat kredibilitas seorang PR ya dalam mengeluarkan pesan-pesan ininya gitu ya, dalam menginformasikan ini. Misalkan kita pengen riset tentang juru bicara COVID-19 tuh ya, kita bisa melihat kredibilitas si juru bicara tadi ya terhadap dalam menginformasikan berita-berita tentang COVID-19 misalkan. Atau kalau kita melihat dia sebagai sebuah institusi, misalkan kita melihat media ya, media apa gitu ya. Misalkan di tempat kalian ada media lokal gitu. Pengen melihat misalkan KR gitu ya. Bagaimana kredibilitas KR dalam menginformasikan berita-berita tentang politik misalkan. Ya, kita bisa lihat itu. Ya, jadi melihat individu atau institusinya. Kemudian yang kedua, riset yang berkaitan dengan pesan. Ini juga paling banyak dilakukan oleh teman-teman ya. Yaitu studi mengenai isi pesan. Ya, bisa tentang analisis teks ya. Teks tadi ya sudah saya jelaskan, tidak hanya berbentuk tulisan ya, tapi segala pesan yang dikeluarkan oleh media kita maknai sebagai teks ya. Kemudian semiotika ya, kita melihat makna di balik tanda gitu ya. Kemudian pesan verbal maupun non verbal. Kemudian copy testing ya, khususnya untuk iklan ya, kalau teman belajar iklan, dan analisis program PR kalau teman-teman belajar PR ya. Contohnya apa misalkan kita melihat bagaimana kalau di Jawa Timur itu ada menarik itu penggunaan bahasa Jawa ya pada JTV itu. Bagaimana penggunaan bahasa Jawa pada program-program JTV misalkan. Ya, ini kan isi pesan, apakah kemudian bisa diterima dengan baik atau tidak misalkan ya. Atau kemudian bagaimana isi pesan dari pidato Jokowi misalkan. Ya, isi pidato presiden gitu ya. Itu bisa jadi. Ya, jadi riset yang kedua ini terkait dengan pesan. Jadi melihat pesan itu. Atau kemudian bisa di film gitu ya. Bagaimana isi pesan apa gitu ya. Kemudian tadi ya misalkan analisis framing gitu ya, melihat bagaimana pesan yang disampaikan oleh media yang satu itu berbeda dengan media yang lain misalkan. Dilihat dari isi pesannya ya. Kemudian yang ketiga, riset yang berkaitan dengan media. Ya, ini studi tentang medianya atau salurannya. Kalau tadi
komunikatornya ya, bisa jadi individu atau lembaga. Kalau ini memang lebih banyak ke, kalau media gitu ya, lebih banyak ke organisasinya. Ya, bagaimana misalkan bagaimana proses redaksi ya, proses tata kelola redaksinya apa gitu ya. Bisa televisi, bisa surat kabar dan lain-lain misalkan. Ya, ini tentang medianya. Kemudian atau strategi ya, strategi media misalkan. Kemudian yang keempat ini riset yang berkaitan dengan khalayak. Ini juga yang nanti akan pertama kita pelajari ya, yaitu studi mengenai khalayak atau komunikan. Ya, misalkan studi tentang resepsi tadi, ya resepsi tadi itu walaupun fokusnya pada pesan, ya, tapi yang dilihat adalah bagaimana penerimaan khalayak terhadap isi pesan tadi. Yang kita riset, yang kita teliti itu bukan pesannya, ya, tapi khalayaknya. Ya, khalayak yang menerima pesan tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, riset yang berkaitan dengan efek. Ya, ini biasanya banyak pada metodologi yang digunakan ya, metodologi kuantitatif ya. Ini apa namanya? Jarang yang mau ini ya, melihat efek, karena begitu ini harus pakai kuantitatif. Pada malas itu. Ya, karena hitung-hitungan dan lain-lain gitu ya. Padahal banyak juga studi-studi yang dilakukan terkait dengan efek sebuah media ya, efek sebuah pesan dan lain, itu juga menggunakan metode kualitatif ya. Ini misalkan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap isi pesan ini gitu ya, efeknya apa gitu ya, atau bagaimana efek sebuah tayangan terhadap perilaku apa gitu ya. Jadi teori-teori misalnya ada teori kultivasi gitu, bagaimana isi pesan itu diterima dengan sedemikian rupa oleh khalayak, kemudian menjadi muncul pada sikap, pada ini ya, pada tindakan misalkan. Ini adalah studi tentang efek dan banyak lagi. Nanti akan kita bahas satu persatu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya, di beberapa hal tadi. Nah, kemudian ini berbagai tujuan aplikasi riset bagi praktisi komunikasi. Ya, banyak sekali tujuan riset ya. Tapi paling tidak saya mencoba melihat dari beberapa hal ya terkait dengan komunikasi. Yang pertama misalkan ya, ini adalah mengukur rating khalayak. Ya, riset khalayak itu bisa dilakukan untuk misalkan ini, mengukur rating khalayak, rating kepemirsaan. Berapa orang yang nonton acara tadi? Berapa orang yang terpapar dengan acara saya dan lain-lain. Ya, yang kedua untuk mengetahui profil khalayak, khalayak. Ya, kalau di tayangan televisi untuk menentukan segmentasi kita ya, segmennya apa nih? A, B, C, ya, menengah ke atas, menengah ke bawah, ya, dari sisi demografis dan lain-lain ya. Termasuk di dalamnya adalah perilaku konsumen. Ini pada riset-riset yang terkait dengan pemasaran ya. Markom nanti bisa melihat ini, perilaku konsumen. Ya, profil khalayaknya apa nih? Orangnya seneng diskon misalkan. Maka ketika bikin iklan, yang ditonjolkan adalah aspek tadi ya, diskonnya misalkan. Ya, ini perilaku konsumen. Kemudian untuk mengetahui motif dan kepuasan, misalkan membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi, ya kan tadi terkait dengan media ya. Maka ini ya, mengetahui motif dan kepuasan. Kenapa sih kita baca koran, atau sejauh mana sih kita puas terhadap pesan-pesan yang muncul di koran, di radio, di televisi dan lain-lain. Ya. Kemudian yang keempat paling tidak untuk mengetahui efektivitas sistem komunikasi internal sebuah organisasi. Ya, pada riset ini misalkan media ya, pengen melihat tata kelola media, kemudian ingin melihat efektivitas komunikasi yang dilakukan di internalnya di organisasi tadi. Ya, kita masuk ke kategori komunikasi organisasi ya. Kemudian melihat ada bottleneck apa nih, sehingga dari hasil riset tadi bisa digunakan untuk ini, meminimalkan konflik internal misalkan. Ya. Kemudian kalau di PR itu membantu PR dalam mengukur citra perusahaannya. Misalnya dengan analisis isi publisitas media. Ya. Dari pemberitaan-pemberitaan yang terjadi,
Misalkan sentimen publik atau sentimen media itu mengarahnya pada apa nih kira-kira terhadap instansi saya. Polri misalkan, Humas Polri itu melakukan penelitian loh terhadap berita-berita yang muncul di media ya, baik itu online maupun yang konvensional. Itu dia melihat isinya apa. Oh ternyata hampir sebagian besar pemberitaan terkait Polri misalkan itu cenderung negatif misalkan. Ya, sehingga si siapa PR tadi bisa mengukur kira-kira kalau tadi melihat citra sampai kemudian pada tahap selanjutnya kemudian dia melakukan proses penyusunan strategi komunikasi kan. Untuk apa? Memperbaiki citra, menaikkan citra dan lain-lain. Ya. Ini PR ya, PR. Kemudian mengukur persaingan antar media atau kompetitor. Ya, kita bisa lihat ya, bagaimana persaingan antar media dari berbagai hal, tata kelolanya, kemudian isi medianya, dan lain-lain. Nah, framing itu juga bisa digunakan untuk ini ya, mengukur persaingan tadi. Framing ya. Kemudian memahami khalayak media. Yang terakhir ya, membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan produk. Ya. Ini juga paling banyak kita cari ya, memahami khalayak media. Khalayak media itu siapa sih? Ya, diposisikan sebagai apa sih? Apakah sebagai konsumen, sebagai publik, sebagai warga negara atau sebagai apa gitu ya? Karena nanti begitu kita menentukan oh ini adalah konsumen, maka akan sangat berpengaruh terhadap pesan-pesan yang kita sampaikan dan lain-lain. Ya. Nah, selanjutnya adalah riset khalayak tadi nyambung dengan ini gitu. Ya, memahami khalayak media. Siapa sih khalayaknya? Maka kita bisa melakukan yang namanya riset khalayak. Ya, riset khalayak. Tadi di awal saya sampaikan gitu ya. Misalkan ada beberapa teori tentang media gitu yang lihat bagaimana pesan itu bisa diterima dan segalanya sebaliknya begitu. Ini juga melihat bagaimana organisasi kemudian teknologi itu berkembang. Khalayak juga akan berkembang sesuai dengan era tadi. Ya, era tadi. Ya, organisasi berkembang, kemudian teknologinya berkembang. Ya, ini membuat khalayaknya juga semakin berkembang. Ya. Ini ya, teknologi antara teknologi yang lama old media dengan teknologi yang baru sekarang itu punya definisi khalayak yang cukup berbeda. Ya, tadi saya sampaikan kalau di zaman dulu di old media posisi dari khalayak tadi ya itu lebih pada posisi yang pasif, artinya dia hanya menerima. Jadi hanya menerima. Ini berbeda dengan ketika muncul media baru. Ya, media baru berbasis internet khususnya begitu ya. Maka khalayak punya saluran-saluran untuk bisa melakukan interaksi tadi. Ya, dia bisa ikut berpartisipasi dalam penyebaran berita ya, atau bahkan dia bisa menjadi berita itu sendiri atau menjadi produsen berita itu sendiri gitu. Maka khalayak itu diposisikan sebagai khalayak yang aktif. Ya, ini cukup berbeda. Ya, cukup berbeda. Nah, kalau kemudian kita lihat definisi audiens dalam komunikasi massa, ya, maka kalau kita bisa lihat itu secara sekuensial ya, model sekuensial. Artinya apa? Ya ini ya, bisa melihat dari pengertian ini tadi. Ya, who say what to whom in which channel with what effect gitu ya. Maka di sini dimaknai hanya audiens itu sebagai penerima pesan saja. Ya. Bahwa audiens itu sebagai penerima pesan gitu. Padahal sekarang itu bisa jadi dia ada di posisi dua-duanya. Dia bisa sebagai konsumen sekaligus dia bisa sebagai produsen. Ya, cuman dari pemaknaan secara komunikasi massa tadi menempatkan bahwa audiens tadi itu sebagai penerima pesan. Ya, ini model sekuensial ya yang kita bisa lihat lewat pengertian komunikasi itu sendiri. Ya.
Kemudian audiens itu terbentuk oleh ikatan-ikatan pesan, ya, oleh ikatan-ikatan pesan. Maka kalau di ini tayangan tertentu punya audiens sendiri, ya. Dia akan membentuk audiens sendiri. Program apa dia punya audiens sendiri, ya. Maka audiens itu akan terbentuk oleh ikatan-ikatan pesan, ya. Pesan yang berbeda itu akan membentuk audiens yang berbeda, ya. Jadi audiens itu tidak lagi terbentuk oleh media saja, oleh medium. Ya, tidak jaminan bahwa penonton televisi RCTI misalkan itu adalah penonton muda saja. Tidak mesti. Tergantung programnya apa dulu itu. Pesannya apa dulu. Maka audiens tadi terbentuk dari pesan yang disampaikan oleh ikatan-ikatan pesan tadi. Ya. Ikatan cinta ya. Ikatan cinta audiensnya siapa sih gitu ya. Maka dia akan membentuk ini sendiri. Oh, audiensnya adalah ibu-ibu atau kalau remaja perempuan gitu ya. Laki-laki jarang ya nonton Ikatan Cinta misalnya. Dia akan membentuk ini yang lebih homogen gitu ya. Ini audiens ya. Nah, kalau kita lihat karakteristik audiens di masa zaman dulu gitu ya, zaman dulu, maka karakternya ini ya, mereka merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan ya. Kalau dulu audiens itu dimaknai orang yang menerima pesan ya dalam sebuah pertunjukan gitu ya. Pertunjukan itu dimaknai banyak hal ya. Pertunjukan bisa di teater, atau kemudian kalau pada mimbar politik ya dia sebagai pendengar pidato politik misalkan ya, atau kalau pada mimbar keagamaan dia mendengarkan ceramah gitu ya. Jadi audiens dimaknai seperti itu ya. Kemudian bersifat sukarela, tidak dipaksa, karena dia bisa jadi dia ada di posisi banyak gitu ya di berbagai program dan sifatnya sukarela. Ya, kemudian ada spesialisasi peran gitu ya. Nah, kalau di masyarakat modern ya, audiens itu maka dia bisa sebagai massa, dia bisa sebagai pasar ya atau dengan konsumen, atau dia sebagai publik atau citizen. Ya, kalau kemudian kita lihat ininya seperti ini ya, audiens dimaknai sebagai market atau konsumer. Ya, pada iklan misalkan, maka iklan ini menempatkan audiens itu sebagai konsumen. Sebagai konsumen terhadap apa produknya dia. Ya, atau gini ya, kalau di lembaga riset ya, Nielsen misalkan menempatkan publik itu sebagai market atau komoditi. Ya, komoditas yang itu bisa dijual kepada pengiklanan. Oh, saya punya sekian banyak penonton. Oh, saya punya sekian banyak audiens loyal misalkan. Itu kan yang dijual kepada pengiklan. Rating saya tinggi, rating saya rendah. Rating itu kan menempatkan audiens sebagai market kan, sebagai komoditas gitu. Atau kemudian kalau dulu pada surat kabar gitu ya, saya punya sekian pembaca, oplah saya itu sekian. Ya, pembaca tadi, itu jumlah pembaca tadi, yaitu adalah komoditas yang akan dijual kepada ininya gitu, pengiklan gitu ya. Pengiklan akan melihat, oh di situ tuh pembacanya banyak. Oh, berarti kalau saya ngiklan di situ, maka pembacanya itu banyak sekali gitu ya. Maka bisa diterima lebih banyak orang daripada di media yang satunya misalkan. Ya, ini audiens sebagai market atau audiens sebagai publik. Menempatkan audiens sebagai publik. Bahwa ketika menempatkan itu, maka sebesar-besarnya pesan yang disampaikan untuk kepentingan publik. Ya. Kita bisa melihat misalkan pada TVRI gitu ya. TVRI mencoba menempatkan audiens sebagai ya publik gitu. Artinya publik punya hak terhadap sebuah informasi. Ya. Jadi melihat hak-hak yang dimiliki oleh publik. Atau kemudian nih ya, cultural identitas kultur. Ya. Kita tahu bahwa publik itu sangat beragam. Ya, apalagi di Indonesia.
publik itu atau khalayak atau audiens tadi itu sangat beragam. Ya, dari demografisnya, dari suku, agama, ras dan segala macam gitu ya. Maka kita bisa tempatkan tadi audiens tadi dalam cultural identities. Ya, kita bisa memposisikan mereka terhadap apa gitu ya. Misalkan suku misalkan. Maka ketika kita membuat pesan untuk orang Papua, maka akan berbeda ketika kita membuat pesan untuk orang Jawa. Ya. Atau orang Jakarta dengan orang Timur gitu ya. Atau orang Jawa dengan orang Sumatera gitu. Orang Jawa itu high contact gitu ya. Mau ngomong ngalor itu ngidul dulu gitu ya. Kalau orang Sumatera itu kan to the point ya. Orang Medan misalkan to the point gitu. Beda. Maka pesan yang disampaikan juga karakternya nanti akan berbeda. Melihat ini ya, cultural identities tadi. Ya. Kemudian ini kalau di masyarakat kapitalis ya di era modern, maka kita bisa melihat audiens itu dibagi jadi dua. Ya, pekerja dan leisure time atau non job gitu atau pengangguran. Ya. Jadi audiens itu dibagi dua, audiens yang bekerja dan audiens yang pengangguran. Audiens pengangguran itu kan bisa jadi bukan dia tidak punya pekerjaan, tapi dia bukan pada masanya bekerja. Misalkan mahasiswa seperti kalian, kita kan dianggap ini ya pengangguran terselubung gitu ya. Mahasiswa itu pengangguran terselubung ya. Karena tadi belum saatnya bekerja, tapi sebenarnya secara umur itu sudah bisa bekerja sebenarnya. Ya, ini leisure time. Ya, ini pada masyarakat kapitalis ya, melihat audiens itu dalam dua posisi tadi ya. Kemudian audiens sebagai market, kita bisa melihat ini ya, bahwa anggota itu merupakan agregat dari individu konsumen. Kalau kita melihat agregat berarti ada tingkatan, ada hierarki di situ. Ya, batasnya apa? Pada kriteria ekonomi. Maka kita seringkali membuat kriteria tadi ya, segmentasi untuk menengah ke atas, menengah ke bawah gitu ya. Parameternya apa? Harus jelas. Ya. Semakin segmentasinya semakin tepat, maka pesan itu bisa diterima dengan baik ya. Kalau kemudian kita melihat audiens sebagai market ya, misalkan pada aktivitas-aktivitas marketing communication gitu. Orang bikin iklan ya untuk orang yang pendapatannya menengah ke atas dengan menengah ke bawah, itu akan beda. Gaya komunikasinya pasti akan gaya beda. Ya, dulu ketika pertama kali Meikarta muncul ya, Meikarta betul ya, yang di Jakarta itu muncul, maka teman-teman bisa lihat itu pesan yang coba disampaikan oleh Meikarta. Ya, dia akan menghadirkan fantasi gitu ya, impian bahwa tinggal di lingkungan ideal itu seperti ini gitu ya. Kemudian dia membandingkan antara lingkungan yang sekarang dengan lingkungan nanti kalau kita tinggal di Meikarta itu seperti apa. Nah, kalau itu disampaikan ke orang yang punya duit, it's okay gitu ya. Tapi bagaimana kalau disampaikan ke orang kecil? Nggak nyampe. Ya nggak sampai mereka. Ya. Jadi batasan-batasan itu ya, kriteria itu kalau sebagai market salah satunya pada kriteria ekonomi. Kemudian anggotanya tidak berhubungan antara satu dengan yang lain ya. Tidak ada ikatan sama sekali ya. Tidak ada ikatan. Ya, tidak berbagi identitas yang sama. Kemudian ia terbentuk secara temporer. Temporer ya. Artinya saat ini dia ada di kriteria A, bisa jadi bulan depan dia sudah berubah kriteria. Tiba-tiba jadi Crazy Rich misalkan. Ya, jadi Crazy Rich gara-gara main binomo misalkan, dia jadi Crazy Rich. Meningkat gitu. Maka dia ada di kriteria yang lain lagi. Ya, jadi sifatnya adalah temporer ya. Ya, kemudian ini ya, kalau kita lihat audiens dari sistem demokrasi, maka kita melihat dari dua hal tadi, audiens sebagai publik dan audiens sebagai citizen, ya, publik dan warga negara. Ya, sebenarnya punya irisan yang sama, mereka punya hak yang sama gitu ya. Ini dalam sistem demokrasi kita. Nah, apakah kemudian kita hari ini
ditempatkan sebagai citizen atau bukan, ya, publik atau bukan kita. Kalau kita lihat dari tayangan-tayangan yang muncul di televisi, teman-teman bisa menjawab sendiri, apakah saya itu ditempatkan sebagai publik atau sebagai konsumen saja gitu ya. Dari kemudian kemunculan program yang ada di televisi misalkan, ya. Ya ini ya, sebagai publik dan warga negara, ini bisa dilihat dari profesionalitas media atau ketersediaan informasi sebagai kebutuhan dasar warga negara untuk terlibat dalam kehidupan publik, ya. Bagaimana publik itu mendapatkan hak-hak terkait informasi yang kemudian disediakan oleh media. Kalau seperti ini, maka media tidak boleh ada keberpihakan media. Tapi yang terjadi seperti apa? Ya, jadi makanya tadi saya bilang, kalau melihat konten media hari ini, itu sebenarnya kita ditempatkan pada tadi posisi sebagai publik atau hanya sebagai konsumen saja. Ya, tadi hanya sebagai penerima pesan saja. Ya, teman-teman bisa menilai sendiri, ya. Nah, kemudian bahwa melihat tadi konstruksi audien yang banyak tadi, sejatinya kemudian kita hanya bisa melihat atau memposisikan ke dalam 3 hal tadi, ya. Konstruksi tadi utamanya dibuat untuk pertama institusi media. Untuk apa? Yaitu bisa mendefinisikan siapa yang mau kita ajak untuk bicara, ya. Artinya media tadi memberikan informasi ke siapa. Ya, kemudian peneliti media. Dari media, ya seperti saya, seperti teman nanti misalkan dalam melakukan penelitian atau sebagai pemerintah atau regulator, lembaga regulasi. Ya. Dalam kemudian tentu saja dalam pembuatan regulasinya. Ya, undang-undang penyiaran hari ini masih dibahas, ya, masih didiskusikan di DPR. Kita belum melihat isinya seperti apa. Apakah nanti menempatkan posisi audiens tadi sebagai publik atau hanya sebagai konsumen? Kalau sebagai publik, maka kita akan lihat tidak akan ada lagi radio atau televisi misalkan yang seperti hari ini kita lihat. Artinya siarannya hanya dari Jakarta, kemudian dipancar luaskan lewat relay, ya, di daerah-daerah. Ya, Jakarta sentris yang terjadi. Ya. Kalau itu kita sebagai konsumen. Tapi kalau sebagai publik, maka harusnya penetapan atau penerapan penyiaran berjaringan harusnya bisa dilakukan. Nah, maka kita tunggu nanti, ya, bagaimana undang-undang penyiaran yang baru nanti bisa mewadahi kita sebagai audiens. Apakah nanti ditempatkan sebagai publik atau sebagai konsumen saja, begitu ya. Itu kira-kira teman-teman sebagai pengantar kita, ya, terkait nanti melihat apa sih audiens, ya, apa sih khalayak gitu. Sehingga kalau kita melakukan penelitian tentang khalayak, kira-kira apa saja yang bisa kita lihat, ya. Oke, kira-kira itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.